Halo teman-teman podcast Uang Bicara semuanya. Ketemu lagi dengan saya Alin Wiratmaja. Kali ini sebuah kehormatan podcast Uang Bicara sudah kedatangan Ketua Umum IKAPI Bapak Aris Hilman Nugraha yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng kita mengenai industri penerbitan terkini di tanah air, seperti apa sih trennya. Halo Pak Aris, terima kasih waktunya Pak. Halo Kak Alin, selamat pagi semuanya. Iya, terima kasih. Pak, boleh dijelaskan Pak sehari-hari kesibukannya seperti apa Pak sebagai Ketua Umum IKAPI? Ya, saya kebetulan sejak tahun 2020 sampai seharusnya nanti sampai dengan 2025 menjadi Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia. Tentu ini adalah asosiasi yang menaungi para penerbit. Ada lebih dari 2.000 penerbit di seluruh Indonesia yang tergabung dalam organisasi ini. Ada di 29 provinsi, ada sebagian provinsi yang belum memiliki anggota. Tetapi 2.000 termasuk yang sangat banyak ya kalau diperbandingkan dengan misalnya negara-negara tetangga kita itu. Jadi kita bayangkan saat ini dalam situasi yang sulit, IKAPI harus memperjuangkan agar anggota-anggotanya bisa survive, terutama setelah pandemi, karena pandemi itu adalah pukulan yang luar biasa untuk para anggota IKAPI. Kami juga harus bergegas untuk melakukan transformasi, tidak saja karena terkait pandemi, tetapi juga karena adanya transformasi teknologi, terutama digital, dan ini penting bagi kita untuk membuat para penerbit bisa memahami kira-kira langkah ke arah mana. Dan tentu saja kami juga harus melakukan fungsi-fungsi yang sifatnya advokasi, fungsi-fungsi yang sifatnya regulasi juga, bahkan juga kami perlu terlibat di dalamnya terkait dengan perbukuan, karena bagaimanapun juga ada banyak sekali yang terlibat dalam dunia perbukuan ini. Yang misalnya di pemerintahan itu ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada Kementerian Agama, ada Kementerian Desa, yang intinya adalah bagaimana agar buku bisa sampai ke tangan masyarakat. Kalau IKAPI kan sebenarnya seharusnya idealnya adalah kita bicara soal kualitas buku ya. Bagaimana agar anggota ini bisa menerbitkan bukunya sesuai undang-undang tuh harus katanya bermutu, murah dan merata gitu. Tetapi juga kita berharap bahwa bersama pemerintah tentu kita harus bangun juga suasana di hilirnya bahwa masyarakat itu senang membaca. Buku-buku itu juga sampai ke tangan pembaca, begitu, tidak hanya ada di perpustakaan, tetapi juga perpustakaannya tidak dikunjungi misalnya. Nah, hal-hal semacam itulah yang kami lakukan di IKAPI, dan tentu saja kita juga memiliki sejumlah kegiatan. Ada pameran tahunan, misalnya Indonesia International Book Fair yang harus kita siapkan dari jauh hari. Ada juga hubungan-hubungan internasional yang harus kami jalankan. Ada tadi kebijakan-kebijakan perbukuan yang kami juga harus terlibat di dalamnya. Ada masalah pembajakan, nanti barangkali juga ini menarik. Ini never ending nih ya Pak. Kalau dulu kita lihatnya lumrah yang dibajak itu buku-buku impor karena emang harganya mahal gitu, nggak affordable mungkin buat sebagian masyarakat Indonesia. Tapi yang painful itu lihat buku-buku penulis kita yang sebenarnya harganya tuh enggak gimana-gimana banget, kenapa masih beli yang bajakan gitu ya. Maksudnya masih affordable lah Pak gitu. Nanti kita bahas nih, banyak nih yang menarik nih dari pembukaan awal yang disebutin Pak Aris aja udah banyak banget yang bisa digali. Saya mau mulai dari Bapak bilang kondisi sekarang tuh sulit-sulitnya tuh apa sih Pak, dalam artian apakah digital itu mengubah landscape perbukuan? Efek hantaman pandemi itu kayak gimana sih yang dirasakan? Apakah jadi mempertajam atau memperdalam tantangan yang dihadirkan dari pergeseran digitalisasi itu tadi, Pak? Ya, jadi pada dasarnya pandemi itu memberikan semacam pisau bermata dua sebenarnya. Jadi di satu sisi memang membuat pada awal pandemi kita tidak bisa pergi ke toko buku misalnya, kemudian juga tidak ada pameran buku. Padahal hal-hal semacam itu diperlukan untuk membangkitkan atmosfer baca di negeri kita, gitu. Tetapi di sisi lain, dengan pandemi, kemudian para penerbit juga itu berusaha untuk bertransformasi. Makanya
saya sering mengatakan bahwa pandemi itu mempercepat keniscayaan transformasi digital di dunia perbukuan. Sehingga hanya dalam waktu 1 tahun saja jumlah penerbit yang masuk ke dunia digital itu sangat besar, ya, sangat tinggi. Misalnya yang tahun 2019 baru 10% penerbit yang berjualan di dunia digital. Setelah pandemi 2020-2021 itu sudah sekitar 74% anggota IKP itu yang kemudian berjualan secara digital. Dan sekarang tidak ada lagi pembedaan penerbitan buku. Kalau dulu ada yang hanya spesifik buku kertas saja begitu. Kalau sekarang tidak. Para penerbit selain menerbitkan buku kertas, mereka juga menerbitkan buku digital. Dan sebenarnya berkahnya juga banyak. Bukan hanya di produk, tapi sejak awal, sejak mulai dari konsep, akuisisi naskah, tadi yang disebut sebagai Wattpad misalnya, itu bagaimana tidak terbayangkan bahwa sumber akuisisi buku itu sekarang demikian mudah kita jangkau. Kalau dulu kan mungkin kita hanya bisa menunggu atau kita mendatangi satu-satu penulis agar mereka mengirimkan manuskripnya kepada kita penerbit. Kalau sekarang kita bisa memantau di dunia digital kira-kira buku mana yang bisa kita terbitkan dari materi digital yang ada di dunia daring tersebut. Demikian juga dengan proses misalnya bahkan untuk menentukan cover buku pun sekarang kita menggunakan dunia digital untuk mendapatkan feedback yang sifatnya langsung dari calon-calon pembaca. Kita juga mulai memasarkan secara digital. Digital marketing menjadi sangat luar biasa sekarang untuk dunia perbukuan. Kehadiran misalnya dulu awal-awal kita menggunakan Instagram, sekarang kita menggunakan TikTok untuk berjualan. Facebook sudah jelas kita gunakan. Itu adalah hal-hal yang sebenarnya bersifat berkah juga. Tinggal bagaimana penerbit bisa memanfaatkan peluang digitalisasi tersebut begitu. Oke, jadi sebenarnya menarik juga ya Pak, 74% dari anggota IKP itu sudah menerbitkan buku juga di versi digital. Kalau dari sisi penerbit sebenarnya Pak, untuk buku-buku digital ini kayak gimana sih Pak kalau kita bicara soal marginnya gitu Pak? Dan ya aspek bisnisnya gitu loh Pak. Ya, kadang-kadang kita memandang kalau buku digital itu seakan-akan penentuan misalnya harga itu hanya dengan mengurangi biaya cetak dan distribusi, maka kita ketemulah harga buku digital gitu. Yeah. Sebenarnya tentu saja ada perbedaan antara buku digital dan buku cetak dalam cara menghitung harganya begitu. Nah, ini yang sering menjadi bahan, terutama kalau buku kita ini beredar melalui perpustakaan digital. Nah, tentu seharusnya ada hal-hal lain yang dihitung di situ. Misalnya jangkauan perpustakaan digital tentu lebih luas daripada perpustakaan buku biasa. Karena misalnya perpustakaan digital di Jakarta bisa diakses dari seluruh dunia tentunya. Jumlah pembaca menjadi tidak terbatas. Walaupun buku digitalnya perpustakaan biasanya membeli katakanlah 10 eksemplar, 5 eksemplar buku digital yang bisa dibaca pada saat bersamaan. Tetapi juga ada risiko lain bahwa buku digital itu kan tidak pernah ada repeat order ya untuk para penerbit. Nah, hal-hal semacam ini juga tentu harusnya dipertimbangkan agar sustainability dari usaha penerbitan buku digital ini juga bisa berlanjut gitu. Tentu ada hal-hal lainnya yang juga harus kita pertimbangkan yang membedakan antara kita bagaimana menentukan harga. Jadi kalau misalnya terlalu ditekan, misalnya ada yang menyatakan bahwa buku digital itu seharusnya 40% saja dari harga buku kertas, tentu itu hanya berdasarkan tadi perhitungan bahwa cukup dikurangi biaya cetak misalnya. Selama ini biaya cetak mungkin kisarannya pada 20%. Misalnya distribusi pada 5%. Nah, hal-hal semacam itu kemudian dijadikan dasar perhitungan yang sebenarnya tidak tepat untuk dunia digital begitu. Tidak sesimpel itu ya Pak ya untuk pricing. Sesimpel itu, ya. Baik, Pak. Kemudian yang saya ingin tanyakan juga aspek sustainability. Kalau di industri media sendiri kan kita lihat beberapa media yang konvensional cukup struggling untuk tetap stay relevant di dunia yang berubah seperti saat ini. Kalau di industri perbukuan sendiri dari sisi sustainability bisnisnya itu seperti apa sih Pak? Ya, yang terjadi adalah kita memang sebenarnya tidak berhadapan
kita tidak bertentangan dengan dunia teknologinya. Juga kita tidak bertentangan dengan buku digitalnya. Jadi antara buku fisik, buku kertas dan buku digital itu bukan sesuatu yang saling berhadapan. Yang jadi persoalan bagi dunia baca terutama itu adalah bahwa platform digital kita itu memang lebih banyak untuk kebutuhan menonton kalau di negeri kita. Dunia baca, kalau kita misalnya lihat 10 besar dari aplikasi digital, itu tidak ada satupun aplikasi baca yang berada di 10 besar itu. Yang paling banyak tentu adalah dunia menonton. Mungkin urutan berikutnya adalah pinjol misalnya. Urutan lainnya adalah navigasi. Ya kan kita gunakan. Tentu suara juga kita juga ada di situ juga di 10 besar itu. Tetapi buku memang tidak masuk. Hanya bukan berarti tidak ada, karena bagaimanapun kita mengenal dunia daring itu ada. Tadi kita sebut misalnya salah satunya adalah Wattpad ya. Wattpad yang masih ada, karena ada satu lagi yang platform sejenis yang sekarang sudah tutup juga. Beberapa malah sudah tutup. Demikian juga perpustakaan digital juga beberapa sudah tutup. Jadi memang kalau dibilang ada tantangan yang membuat kita dunia industri penerbitan juga struggling, itu betul. Dan itu bukan karena sekedar perubahan platform baca, tetapi platform yang berhadapan dengan jenis aktivitas lain, yaitu terutama karena masyarakat kita suka menonton ya. Masyarakat kita adalah masa dulu juga suka menonton. Banyak kegiatan kita itu yang terkait literasi ya sebenarnya literasi berdasarkan tontonan. Yang kemudian juga sekarang ini seakan-akan kita melompat ke dunia yang setelah pustaka juga. Kita tidak pernah sungguh-sungguh mengalami dunia baca yang penuh gitu, dari sebelum dunia baca ke pasca baca. Begitu yang terjadi di negara kita. Jadi tantangannya memang di situ sih untuk para aktivis atau pegiat di bidang dunia baca ini. Betul. Kemudian kalau kita lihat yang jadi tantangan juga dan biasanya berita-beritanya viral, kita sedih ketika toko buku yang banyak memori kita dulu zaman masih kecil beli buku, belanja buku di situ tiba-tiba pada tutup kayak gitu. Kalau dari Pak Aris sendiri seperti apa sih Pak melihat tutupnya toko-toko buku offline ini? Ya betul. Jadi ini memang sangat memprihatinkan ya. Tahun kemarin kita kehilangan satu jaringan toko besar atau toko buku besar yang sebenarnya merupakan cikal bakal dari dunia buku di Indonesia. Dan para tokoh bangsa, founding fathers kita itu terlibat di dalam jaringan toko buku tersebut. Ada Bung Hatta di situ, ada Muhammad Yamin di situ, ada jaringan toko buku tersebut ya, Gunung Agung. Dan ketika toko buku jaringan itu tutup, ternyata tidak banyak yang menangisi, terutama dari para pemimpin kita. Ini juga sempat waktu itu saya sampaikan, ini seharusnya menjadi alarm untuk bangsa kita. Kalau sampai tutupnya sebuah jaringan toko buku besar yang punya andil sejarah bagi kebangkitan bangsa kita, itu kehilangannya tidak dirasakan oleh para pemimpin-pemimpin kita itu. Nah ini karena bagaimanapun dunia baca itu fundamen sebenarnya bagi kemajuan bangsa. Kita boleh bicara soal literasi di bidang IT yang sangat populer saat ini, literasi di bidang finansial, keuangan yang juga sangat populer pada saat ini. Tetapi sebenarnya literasi paling fundamental itu adalah literasi baca tulis. Nah, kalau kehilangan toko buku itu tidak terasa ketika Gunung Agung hilang, itu ada sesuatu yang salah dengan bangsa kita gitu. Ada yang salah dengan kita ya Pak. Gimana Pak biar misalnya jangan sampai kayak masa kita nggak punya toko buku atau jaringan penerbit kebanggaan kita. Maksudnya ini kan kemarin kan yang kolaps kan salah satu pemain besar juga kayak gitu. Apakah ini jadi red flag Pak? Apa yang perlu kita lakukan kayak gitu semua stakeholders ini? Ya, sebenarnya kalau saya memilah antara perbukuan itu di hulu dan hilir. Baik, hulu tadi seperti saya sampaikan itu adalah persoalan bagaimana kita memproduksi buku-buku yang berkualitas, bermutu, murah, terjangkau ya, maksudnya bukan murah tapi terjangkau,
kemudian juga bisa dinikmati secara merata, dan terutama sekali adalah buku tersebut menarik juga masyarakat kita untuk mendapatkannya, untuk membacanya begitu. Nah, tetapi ada sisi lain di hilir yang terutama adalah pada literasi dalam pengertian bukan minat, kebiasaan membaca. Saya tidak meragukan minat baca masyarakat kita, karena misalnya pengalaman IKAPI, kalau kami membagikan buku misalnya di misalnya lokasi bencana misalnya, itu anak-anak itu berebut menginginkan buku gitu. Jadi ada minat bacanya ada, tetapi minat baca tidak cukup karena harus juga dibangun kebiasaan membacanya. Tetapi untuk membangun kebiasaan membaca tentu juga harus ada akses terhadap bahan bacaannya. Kalau perpustakaan buku-bukunya tidak menarik atau sudah kedaluarsa, bukan kedaluarsa, sudah kehilangan relevansinya di antara para pembacanya, misalnya bukunya adalah koleksi 10 tahun yang lalu misalnya, di koleksi karena harganya diskon 80% misalnya oleh perusahaan, tapi perusahaan itu menjadi tidak menarik lagi untuk terutama misalnya anak-anak. Jadi yang harus kita bangun sebenarnya adalah tadi kebiasaan membaca masyarakat kita. Dan di situ pemerintah harus bertanggung jawab untuk membangun itu. Karena itu ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan. Di situ ada kewenangan dan tanggung jawab pemerintah untuk membangun ekosistem perbukuan yang sehat. Salah satunya adalah dengan membangun kebiasaan membaca. Kita tidak cukup hanya dengan melek huruf. Kita punya 96% masyarakat yang bisa membaca. Tapi bagaimana dengan kecakapan bacanya? Bagaimana dengan kemampuan bacanya? Ternyata sangat rendah. Baru keluar bulan Desember tahun 2023 hasil asesmen terhadap kecakapan baca anak-anak kita yang berusia 15 tahun. Dan kita itu rendah sekali. Urutan 71 dari 81 yang negara yang diakses oleh OECD. Itu yang populer disebut sebagai PISA. PISA itu kan menghitung ada 3 literasi di situ, literasi baca tulis atau literasi baca terutama. Yang kedua adalah literasi numerikal, matematika, dan yang ketiga adalah literasi sains. Dan kita kemarin ada pengumuman bahwa ranking kita naik. Tetapi ketika kita cek, ya betul rankingnya naik. Tetapi sebenarnya nilainya sejak tahun 2015 turun terus. Jadi ini juga bukan dampak pandemi. Karena turunnya itu secara konsisten sudah terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan 2023 dan penurunannya itu signifikan. Nah, kalau kita tetap membiarkan, terutama yang tadi literasi paling fundamental adalah baca tulis, maka kita sulit untuk menggapai apa yang kita cita-citakan pada 2045 sebagai Indonesia Emas. Karena tidak ada satupun negara maju di dunia ini yang indeks literasinya rendah. 20 besar negara dengan indeks literasi tinggi itu ada dalam deretan dunia maju gitu. Jadi menurut saya jangan-jangan nanti kita akan ketinggalan oleh Vietnam misalnya. Yang paralel berarti ya Pak? Ya, itu adalah sesuatu yang punya kaitan antara indeks literasi dan kemajuan sebuah bangsa. Itu ada sesuatu yang berkaitan. Sekarang yang sudah maju itu adalah Vietnam. Toko-toko bukunya penuh. Penerbitnya aktif sekali. Yang kedua Malaysia, pameran bukunya jutaan orang hadir di sebuah pameran buku. Bandingkan dengan kita yang hanya puluhan ribu orang saja yang hadir di pameran tersebut. Dukungan dari pemerintahnya sangat kuat terhadap industri perbukuannya. Bukan karena ingin memakmurkan para pedagang buku, bukan. Tapi karena di balik buku itu kan ada sesuatu, ada cita-cita bangsa kita. Ada cita-cita tentang kecerdasan bangsa, ada cita-cita tentang kemajuan, ada seharusnya juga cita-cita tentang Indonesia Emas melalui buku gitu. Nah ini yang belum kita lihat dalam situasi, dalam atmosfer perbukuan di negeri kita. Yang mungkin itu juga penyebabnya bahwa sekarang kita berada pada urutan papan bawah dari indeks literasi itu. Dan salah satunya adalah dampaknya ini menarik karena di situ juga ada hubungan selain terhadap kemajuan adalah terhadap masalah kemampuan membedakan fakta dan opini. Indeks literasi kita itu rendah. Dan karena rendah pula dalam grafik tersebut terlihat bahwa kemampuan masyarakat kita membedakan fakta dan opini juga menjadi rendah begitu.
Wah, ini benar-benar sebenarnya wake up call ya Pak. Kalau memang trennya dari tahun ke tahun itu turun. Apa yang dilakukan oleh pemerintah negara-negara tetangga yang sebenarnya mungkin berarti kita sepantaran lah Pak sebagai negara kayak Malaysia, Vietnam. Kenapa di sana bisa vibrant banget kayak gitu Pak dunia bukunya, tapi di Indonesia belum bisa mencapai itu Pak? Apa Pak apakah dari misalnya teks untuk bahan baku bukunya? Maksudnya pajaknya atau apa? Apa sih Pak yang bikin beda? Ya, saya baru berapa bulan lalu, mungkin 2-3 bulan lalu saya kembali dari konferensi di Vietnam. Kami melihat bagaimana mereka memperlakukan dunia perbukuan begitu ya. Jadi ada campur tangan pemerintah yang sangat kuat. Misalnya di sebuah kota di Ho Chi Minh City, itu pemerintah menyediakan sebuah jalan untuk dijadikan semacam apa yang mereka sebut sebagai book street. Penerbit dipersilakan berjualan di situ, tidak harus bayar. Mereka hanya tinggal, artinya tidak ada proses untuk menyewa lahan begitu. Mereka hanya cukup bayar listrik dan bayar air. Mereka silakan bangun sendiri seperti apa toko bukunya. Dan kemudian pemerintah membuatkan kegiatan-kegiatan yang menghadirkan orang-orang untuk melakukan aktivitasnya, event-eventnya di kawasan tersebut, di book street tersebut. Misalnya ketika Perdana Menteri Malaysia datang ke Vietnam, yang mereka banggakan adalah book street tersebut. Sehingga acara diselenggarakan di book street. Bayangkan, ada kepala negara dihadirkan, bukan di sebuah hotel, tetapi bukan juga di sebuah convention center misalnya, tapi ada sebuah acara yang memang, ayo kita hadir di book street kami. Dan sekarang book street semacam itu tumbuh di paling tidak sudah di 2 kota di selain Ho Chi Minh City juga ada di Hanoi, dan itu bukan cuma 1-2 gitu. Jadi masing-masing kota bisa beberapa book street yang mereka tumbuhkan. Di sini yang kelihatan adalah bahwa pemerintah memang suka baca begitu. Pemerintahnya memang suka dengan kebangkitan dunia perbukuan begitu. Nah, ini yang kelihatannya di negara kita nggak ada. Jadi mungkin bukannya tidak ada, tetapi juga yang sekarang sangat aktif adalah bagaimana agar buku-buku berkualitas hadir, misalnya diterbitkan oleh para penerbit, kemudian ada semacam peningkatan kompetensi dari para pelaku perbukuan. Para pelaku perbukuan itu ada penulis, editor, penerbit, ada ilustrator, desainer, penerjemah, dan sebagainya. Tetapi yang tadi, hilirnya bagaimana? Masyarakatnya seharusnya juga diberikan kemampuan untuk membeli buku, diberikan kemampuan untuk pergi ke perpustakaan, diberi akses misalnya. Nah, ini yang masih tercerai-berai. Misalnya Kementerian Desa itu sudah punya sebenarnya perhatian terhadap hal ini dengan antara lain mewajibkan desa untuk menggunakan sebagian dana desa itu untuk membeli buku untuk perpustakaan dan membeli buku untuk kepentingan pendidikan anak usia dini gitu. Artinya Kementerian Desa sudah punya perhatian di situ. Tetapi begitu kita juga mencoba masuk ke desa, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa karena di desa juga mereka tidak merasa bahwa itu sebagai sebuah sesuatu yang harus dilakukan. Malum, suasananya tidak membuat kita bangga terhadap buku. Atmosfernya tidak membuat, misalnya, di sekolah-sekolah itu sebenarnya ada dana BOS misalnya, bantuan operasional sekolah. Ada juga dana alokasi khusus. Tetapi BOS itu misalnya, para kepala sekolah juga lebih suka untuk membuat sesuatu yang kelihatan gagah. Misalnya, pagar sekolah misalnya. Atau sesuatu yang kelihatan canggih. Mereka beli komputer gitu, tapi untuk buku itu hanya urutan kesekian. Dan bahkan sekarang kita ada penurunan karena kalau dulu itu penggunaan dana dari sekolah itu ada minimal, ada persentasenya. 20% harus untuk buku. Sekarang tidak ada. Dan karena tidak ada juknis semacam itu, maka sekolah juga tidak merasa ada kewajiban untuk membeli buku. Nah, ini yang membuat juga berdasarkan riset dari Kemendikbud sendiri, itu rendah tingkat kelayakan perpustakaan di sekolah-sekolah kita. Yang pertama sebenarnya bukan sekedar rendah. Sekolah-sekolah kita itu tidak 100% punya perpustakaan. Di tingkat SD misalnya itu hanya 67% sekolah yang punya perpustakaan. Tingkat kelayakannya berapa? 19%.
Di tingkat SMP ada 76% sekolah, hanya 76% sekolah yang punya perpustakaan. Tingkat kelayakannya hanya 22%. Nah, ini adalah persoalan. Bagaimana anak-anak kita mau Tarik. terpanggil pergi ke perpustakaan kalau perpustakaannya tidak layak, tidak menarik untuk dikunjungi begitu. Iya, berarti ada PR untuk kita dan ini perjalanan cukup panjang ya Pak dari hulu maupun ke hilirnya. Nah, soal pembajakan ini memang nggak pernah surut ya Pak. Jadi efeknya seperti apa sih Pak kalau untuk penerbit-penerbit yang mungkin Bapak terima laporannya? Tadi saya sampaikan bahwa kita para penerbit sebenarnya berlomba-lomba untuk pergi ke dunia digital, termasuk juga menjajakan buku secara digital melalui marketplace. Tapi marketplace di negeri kita itu adalah marketplace yang sangat dikuasai oleh para penjual buku bajakan. Kita pernah melakukan riset kecil-kecilan, itu 60% buku yang kita cari di marketplace itu adalah buku bajakan. Dan itu sebenarnya sangat mudah untuk menemukannya. Persoalan pertama barangkali adalah harga. Harga itu kita bisa lihat bahwa buku bajakan itu hanya 25% dari harga buku orisinal. Hanya 25%, hanya seperempat. Bahkan bisa seperlima. Karena ada banyak pedagang yang buku bajakan yang menjajakan bukunya dengan mengatakan dengan harga 100.000 Anda bisa dapat 5 buku misalnya. Nah itu padahal harga bukunya sendiri satunya itu seharusnya 100.000 gitu. Nah dari situ udah ketahuan ini pasti buku bajakan. Kalau bukan buku bekas itu adalah buku bajakan. Buku bekas tidak banyak dan biasanya akan selalu terus terang. Tapi buku bajakan tidak selalu berterus terang. Yang kedua kita cek pada ratingnya, itu banyak sekali yang kecewa karena mereka dikirimi buku dan ternyata setelah sampai baru ketahuan buku itu bajakan. Nah itu bisa kita lihat pada bintang 1 pada marketplace, itu bisa dicek buku bajakan. Karena begitu ada satu komen saja yang dijual oleh pedagang tertentu adalah buku bajakan, itu boleh dibilang yang lain kemungkinan besar adalah buku bajakan begitu. Yang menyedihkan adalah suasana permisif dari masyarakat kita terhadap buku bajakan. Misalnya mereka masih bertanya, apakah bukunya ori atau bukan? Kemudian dijawab ini KW 1. Setara ori. Setara ori bukan ori. Tapi begitu dikatakan setara ori dibelilah buku itu karena harganya mungkin hanya 30% dari buku yang ori gitu. Nah, ini adalah suasana permisif dari masyarakat kita terhadap pembajakan dan ini juga membahayakan secara lebih jauh karena kita sekarang penerbit juga bukan sekedar menjadi pengelola dari intellectual property rights untuk buku, tetapi juga untuk karya-karya yang lain. Dari IP sebuah buku itu bisa kan sekarang ke segala macam, bisa menjadi animasi, bisa menjadi action figure, bisa menjadi film, bisa menjadi komik dan sebagainya, bahkan bisa menjadi produk pariwisata misalnya. Tetapi kalau kita tidak memiliki kemampuan, tidak menjamin perlindungan terhadap IP, maka hal-hal semacam ini, industri semacam ini, kreativitas semacam ini tidak akan bisa tumbuh dengan baik begitu. Ini yang mengkhawatirkan suasana permisif terhadap pembajakan buku, begitu. Iya, sekali lagi nih di hilirnya ya Pak ya, karena selalu ada demand-nya, minim kesadaran untuk membaca buku yang memang asli diterbitkan oleh penerbitnya, akhirnya ya muncul terus toko-toko kayak gini kan kadang-kadang misalnya di-ban, hilang, nanti ada lagi muncul lagi. Ya, yang menyedihkan adalah adanya surat edaran dari Kementerian Kominfo bahwa yang intinya adalah mereka menyebutnya sebagai safe harbor policy, jadi kebijakan pelabuhan aman. Ya. Jadi kalau ada barang bajakan, maka cukup di take down produknya saja. Jadi seakan-akan begitu sudah di take down, maka pidananya nggak ada. Nah ini yang juga turut menyuburkan pembajakan karena tidak ada risiko toh. Begitu kita ditegur bahwa Anda menjual buku bajakan, kita take down aja. Nah nanti besoknya kita daftarkan lagi dengan nomor SKU yang berbeda. Nah ini yang membuat tidak akan pernah selesai. Yang kedua adalah hukum hak cipta kita di negeri kita memang saat ini yang berlaku adalah pembajakan itu adalah delik aduan. Bukan delik pidana biasa. Jadi kalau kita para penerbit tidak mengadu, berarti dia tidak ada pidana itu.
Nah, persoalannya kan lelah para penerbit itu dan tidak memiliki kemampuan sebenarnya untuk mengadukan terjadinya pembajakan. Sehingga ujung-ujungnya desperate ya, mereka itu ya sudahlah, pembajakan berlangsung, kita cari di luar yang mereka lakukan begitu. Karena kita juga kalau mengadukan hal ini khawatir akan kehilangan lebih besar untuk biaya pengaduan tersebut dan sebagainya. Dan ujung-ujungnya boleh dibilang saat ini tidak banyak ada pengaduan terkait pembajakan, padahal faktanya pembajakan itu merajalela, terutama penjualannya yang dilakukan melalui marketplace tadi, loka pasar. Betul. Pak Aris, boleh minta outlook dari Bapak seperti apa sih wajah perbukuan di Indonesia beberapa tahun mendatang nih, Pak? Ya, sebenarnya semenjak 2023 itu sebagian penerbit sudah menemukan keseimbangan baru setelah terkena hantaman pandemi. Jangan keliru kalau pandemi sebenarnya tidak selalu membuat industri perbukuan buruk. Misalnya di sejumlah negara dengan indeks literasi tinggi, begitu pandemi orang-orang baca buku. Karena banyak waktu ya, Pak. Banyak waktu. Yang kedua, kemudian industri buku audio itu menjadi besar. Kenapa? Karena orang berkegiatan outdoor. Kemudian mereka sambil outdoor, mereka akan mengenakan earphone begitu untuk mendengarkan buku, membaca buku secara dengar begitu. Nah, itu adalah yang terjadi di banyak negara yang memiliki indeks literasi tinggi. Tetapi memang di banyak negara dengan indeks literasi rendah yang terjadi adalah kemudian masyarakat lari ke dunia digital, tetapi yang digital di situ bukanlah buku gitu. Dan itu bukan hanya di Indonesia, di negara ASEAN hal serupa terjadi karena memang indeks literasinya masih sama-sama rendah. Tetapi kami mendapatkan sejumlah gambaran dari beberapa penerbit bahwa 2023 sebenarnya sudah mulai ada rebound untuk industri perbukuan. 2024 ini kami mendengar misalnya bahwa kementerian sudah mulai juga berbelanja buku. Misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengeluarkan juknis pembelian buku lagi, yang itu absen di tahun-tahun sebelumnya karena adanya refocusing anggaran. Jadi buku itu seharusnya nggak kena tuh refocusing anggaran, tetapi yang terjadi di negeri kita bukan hanya masyarakat umum yang berhenti belanja buku saat pandemi, tetapi juga pemerintahnya berhenti belanja buku saat pandemi itu. Nah, 2024 sudah mulai ada. Kemudian juga kita melihat adanya sejumlah regulasi yang memungkinkan tahun ke depan ini seharusnya buku bisa lebih mendapatkan perhatian. Antara yang tadi saya sebut adalah Kementerian Desa. Kementerian Desa pada tahun 2022 sudah menyebutkan buku sebagai salah satu sasaran prioritas penggunaan dana desa. Tahun ini Kementerian Desa juga mengeluarkan ketentuan tentang taman bacaan masyarakat. Nanti di situ juga termasuk di dalamnya aktivitasnya, kemudian bagaimana pengelolaan taman bacaan masyarakat di desa-desa tersebut, kemudian bagaimana dengan pengadaan buku-bukunya, itu sudah keluar keputusan Menteri Desa di awal tahun ini. Jadi kita berharap yang tadi misalnya adanya di Kemendikbud sudah mulai kembali melakukan pembelian buku, Kementerian Desa juga sudah mengeluarkan ketentuan yang memungkinkan buku lebih mendapatkan prioritas gitu. Ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentu ya kita masyarakatnya juga terutama yang harus juga mengawal ini, karena ya bagaimana kita mau maju kalau bukunya tidak ada di masyarakat begitu ya. Betul, perjuangan kita sama-sama ya, Pak Aris. Terima kasih waktunya, Pak. Mungkin boleh memberikan closing statement sebelum kita tutup perbincangan di siang hari ini, Pak, untuk teman-teman podcast Uang Bicara. Baik, jadi buku adalah tugas kita bersama, dan penerbit buku juga tidak bisa diserahi tugas untuk memenuhi semua keinginan undang-undang untuk hadirnya buku bermutu, murah, dan merata. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Karena buku juga bukan industri yang glamor. Buku bukan industri yang glamor. Jadi para penerbit juga anggota IKAPI itu 95% adalah UKM. Jadi kita harus bersama-sama dan terutama adalah sebenarnya pemerintah.
bagaimana membangun sebuah atmosfer baca yang kuat di kalangan masyarakat dengan memenuhi sebenarnya aspek-aspek tadi. Satu adalah melek baca sudah ada, akses terhadap bahan bacaan, jadi agar buku itu hadir benar-benar di perpustakaan adalah buku-buku yang memang menarik begitu. Yang ketiga tentu adalah ayo kita sama-sama membangun kebiasaan membaca dengan mengandalkan potensi minat baca yang sudah ada gitu. Kalau kita melakukan ini karena kita masih punya waktu ke 2045, sebenarnya upaya ini bisa kita lakukan saat ini, bahkan kalaupun kita memulai dari titik nol saat ini, insya Allah 2045 kita sudah memiliki masyarakat yang pas untuk disebut sebagai masyarakat emas yang maju dan juga tentu memiliki budaya baca yang tinggi begitu. Amin, itu pasti yang jadi harapan kita semua. Terima kasih Pak Aris Hilmanugraha, waktunya sudah bergabung bersama kami di podcast Uang Bicara. Salam sehat dan sukses selalu Pak.